Lu narik tadi. Anjing, kok gitu doang nariknya. Baby, you should take it slow. How's it going, ladies and gentlemen? My name is Alvin and welcome back guys to the channel for another vlog. Yes, untuk kalian-kalian yang bermata jeli, ini masih titik air yang sama kayak di episode sebelumnya. Ini masih di hari yang sama. Masih kayak gue nge-record cuma beda berapa? 2 menit dari episode sebelumnya. Jadi iya, begitu aja, nggak ada lagi lanjutan omongannya. Tapi ada lanjutan lain, itu kan berupa vlog ini. Mantap, anjay. Segue-nya luar biasa ya, anjir. Gue nggak tahu lanjutan kalimatnya apa. Tapi yang gue tahu adalah itu ada CBR KPP di depan. Aduh, keras banget anjing. Anjir, masih standar Jaya banget. Pasti handlingnya lucu. Udah nggak keras, belum keras kayak Sebiro. Anjing, Sebiro keras banget sekarang semenjak ganti sok. Nah, hari ini gue akan ngomongin apa sih? Kita akan ngomongin apa? Gue akan ngomel soal apa dan kalian akan mendengarkan omelan gue yang macam apa gitu kan. Nah, hari ini itu ada pertanyaan yang bagus by the way. Hari ini gue akan ngomel soal helm. Now, as you can see, gue pakai helm KYT Titikors gitu kan, dan kamera kedua gue baru aja mati. Mantap. Gue pakai KYT Titikors, helm gorengan. Yes. Helm yang semuanya serba digoreng gitu kan. Heran gue serba digoreng helm ini gitu kan. Dan gue nggak tahu kenapa alasannya gitu loh, kayak nggak tahu kenapa. Dan buat gue aneh dan cukup ngeselin gitu kan. Bukan cukup ngeselin, ngeselin banget malah, anjir. Dan satu hal yang bikin gue kesel banget adalah waktu gue itu sebenarnya pengen nyari visor kan. Jadi nice voice crack by the way. Gue itu mau nyari visor iridium. Kenapa? Karena visor yang ini terlalu gelap, bro. Asli, ini gelap banget. Ini sekarang kelihatan lebih mendung dari yang seharusnya. Iya, kaget ya pak, maaf. Ini kelihatan lebih mendung dari yang seharusnya aja. Mungkin nanti di post pro bakal gua confirm ini lebih mendung atau enggak, karena kalau dibandingin sama kamera. Karena gua malas buka visor sekarang. Gua kayak abandon aja deh. Gua kayak bakal lanjutin di lain hari deh, karena hujannya terlalu deras dan gua nggak mau GoPro gua rusak lagi. Alasan dari GoPro yang gue yang lama, yang silver itu jadi kamera kedua, itu adalah karena dia rusak audio jacknya. Bukan audio jack ya, si mini USB nya itu portnya rusak karena kehujanan. Haha. Karena gue pakai vlogging hujan-hujanan. Gue gak akan ngulangin kesalahan yang sama, jadi gue akan pull over dulu. Gue akan berhenti gitu kan. Gue akan berhenti dulu di minimarket, because why not. Gue juga mau berhenti, Bambang. Okay, we're back. It's a different day. Hari yang berbeda. Walaupun mendung lagi, cuman gue berharap semoga tidak hujan lagi kayak kemarin. Kalau nggak bakal jadi 3 hari vlognya, anjir. Ya, ini hari yang berbeda, udah hari yang baru. But anyways, kita sampai mana kemarin? Kalau nggak salah sampai ngomongin soal helm gue ya, helm gue kayak Titikors. Dan kalau kalian sadar, kalau kalian perhatiin, yes, gue pakai dark visor. Dan buat gue itu berlebihan, jujur. Wah, amin kalau misalnya kayak sekarang gitu, tengah hari gitu. Nggak tengah hari banget sih, sekarang jam 3:30. Cuman kayak kalau tengah hari itu masih oke lah gitu kan. Sangat convenient untuk gue pakai gitu. Cuman kalau misalnya kayak motherfucker
nggak boleh maksa gitu dong. Kalau belok langsung belok, main belok aja, jangan mentang-mentang udah ngesen langsung kan gue udah ngesen gue pasti benar. Nggak begitu konsepnya, Todd. Lu narik tadi. Cuman kalau misalnya gue pakai untuk misalnya gitu kayak pagi-pagi banget atau malam gitu, malam jelas nggak bisa, orang jelas ada engrave gitu di helmnya gitu kan, for day time use only gitu kan, untuk dipakai siang-siang doang. Pakai malam buset buta bos, apalagi kalau udah malam hujan lagi ya kan, lo mesti milih antara mata lu kecolok atau nggak bisa lihat. Apalagi gue pakai kacamata kan, makin lagi gitu. Wah ini gue pilih nggak bisa ngeliat dan kacamata gue ngembun, atau pilih mata gue kecolok-colok. Oh nggak kecolok-colok sih, cuman ya ada kacamata, cuman kacamatanya yang basah, tetap nggak bisa ngeliat juga. Either way gue nggak bisa ngeliat gitu kan. Nah tapi bukan itu pokok permasalahannya. But anyways, yes, kayak yang tadi gue bilang, aduh anjing masih sakit perut gue. Jadi begini, permasalahannya adalah visor ini terlalu gelap gitu kan. Sementara kalau gue pakai clear visor, ya bakal terlalu terang siang hari. Dan jadi intinya adalah gue butuh antara light smoke atau iridium yang base-nya juga dari light smoke gitu kan. Dan gue berencana untuk beli either one of those two. Itu bukan karena gue pengen, bukan sekedar masalah keinginan gitu kan, keinginan kayak wah beli visor iridium kan, terus dipakai Mori, lalu dipost di Instagram dengan harapan bakal di repost dan dirinci gitu kan outfit gue, termasuk helm, visor, jaket dan sebagainya. Wah, tapi ini permasalahan kebutuhan buat gue gitu kan. Wah, kebutuhan macam apa itu? Itu bukannya barang tersier? Ya memang barang tersier, cuman gini, coba kalau misalnya gue taruh itu begini, gue jelasinnya kayak gini. Gue tanya balik dulu, kalian kalau misalnya bucin, kameranya masih hidup. Kalau kalian bucin gitu kan, untuk kalian yang punya pacar, yang nggak punya pacar ya bayangkan saja, bayangkan kalian itu pacaran jam berapa? Jam 4, jam 3, jam 5, jam 6 sore kan? Iya. Kalau misalnya rumahnya deket, oke, fine, nggak ada masalah gitu kan, karena kalian bakalan kayak ya udah paling setengah jam paling banter nyampe gitu kan. Kalau jaraknya cuma kayak 5-10 kilo ya lah paling, kalau 5 kilo 10 menit, 10 kilo itu cuma kalau 5 menit cuma paling 10 menit, kalau 10 kilo ya paling 20 sampai setengah jam gitu kan. Easy peasy lemon squeezy, gak ada masalah gitu kan. Gue pun juga pacaran ya bucin tuh jam segitu kan, jam 3, jam 4 gitu kan. Cuman permasalahannya adalah terakhir kali gue ngecek di trip meter gue, rumah cewek gue itu jaraknya sekitar tergantung rutenya ya, itu 37 sampai 40 km jaraknya dari rumah gue. Jadi kalau gue mau berangkat itu gue berangkat sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lebih awal dari seharusnya gitu kan. Yang artinya kalau gue mau pacaran jam 3 gitu misal, gue harus berangkat jam 1. Dan jam 1 itu masih terang benderang banget anjing, masih nusuk mata batu matahari ya enggak. Kalau gue pakai clear visor, buset, pegel alis gue. Kalau pakai dark visor ya aman gitu kan, cuman malamnya ya begitu gitu loh. Iya kenceng bautnya. Ya dong, kalau nggak kenceng bautnya beredel motornya, bener nggak? Kalau gue pakai clear visor siangnya itu bakal pegel banget,
aduh alis gue gitu kan, jidat gue nih bakal pegel banget anjir. Nggak bagus juga untuk masa tua gue karena bakal numbuhin keriput di situ ya nggak. Bukannya gue peduli, cuman kayak ya bakalan lebih baik kalau tidak tumbuh keriput lebih dini. Apalagi gue mulai mendekati kepala 3 sekarang kan, gitu. Cuman kalau pakai dark visor, iya siangnya aman, malamnya buta bos, kan gitu. Nah, jadi jalan tengahnya adalah antara light smoke atau iridium yang biasa juga light smoke. Dengan begitu gue punya visor yang cukup gelap untuk gue pakai siang hari, tapi juga cukup terang untuk gue pakai malam hari. Win-win, ya enggak? Win-win solution. Not quite a win-win solution, karena gue notice belakangan ini gitu kan, udah barangnya langka, ada pun harganya juga gimana ya, cara nyebutin yang sopan ya, penis gitu loh harganya, kurang ajar gitu kan, kayak apa-apaan gitu loh. Visor TT Course harganya 5,5, 6,5 bos. KYT entry level visornya 6,5, kurang ajar apa-apaan begitu harganya anjing. KYT loh ini loh, harga aslinya di KYT Indonesia 180 sampai 220, kok ini sampai 650 anjing. Apaan lu mau naik haji lu begitu caranya? Dan ini bukan harga officialnya KYT, bukan harga officialnya Helmet Gallery. Speaking of which, that's one of them. Tuh. Kayak itu harga reseller kan, reseller yang ya yang jelas tidak official gitu loh. Kayak kok kurang ajar gitu loh naruh harga gitu kan. Apa-apaan gitu. Masalah ini kebutuhan loh. Gue butuh itu barang, bukan sekedar gue pengen gaya-gayaan gitu loh. Dan gue punya kecurigaan kenapa barangnya langka dan harganya mahal itu karena gue ngelihat pola yang sama dengan misalnya masker di awal pandemi, atau sama juga di awal pandemi toilet paper gitu kan, tisu toilet di Amerika. Polanya sama, barangnya di apa ya, dikumpulin gitu kan, dibeli-beliin, diborong-borongin, terus dijual dengan harga yang tinggi karena barangnya susah dan demandnya tinggi gitu kan. Supply and demand, supply-nya short dan demand-nya high. Supply shortage-nya itu di rekayasa gitu loh, karena barang-barangnya diborong-borongin gitu kan, sehingga muncul kelangkaan. Itu kecurigaan gue, ya enggak? Itu yang gue curigai dengan apa yang terjadi terhadap visor KYT, dan bahkan sebenarnya helmnya juga gitu loh. Makanya sampai Tarakusuma nggak sih, tergantung outletnya sih. Beberapa outlet Helmet Gallery itu mewajibkan pembeli TT Course itu belinya bundle, itu kan bareng sama helm Halves dari brand lain Tarakusuma, ya nggak? Berarti apa sih itu kan? Berarti ada kebaca gitu loh sama retailernya Tarakusuma gitu kan, Helmet Gallery tadi, bahwa ya begini yang terjadi gitu loh, kebaca dan akhirnya nggak ada lu borong-borongin gitu kan. Kalau lo mau beli sama bandelnya juga. Itu yang gue lihat, itu kecurigaan gue, itu yang apa ya, kind of nge-backing kecurigaan gue tadi gitu kan. Salah satu landasannya lah seenggaknya. Jujur gue kesel gitu loh, kayak apa-apaan sih harganya 650.000 harganya buat visor TT Course. Helmnya juga dari yang base-nya 8,5 jadi 1 juta sekian gitu kan untuk yang solid. Yang grafis makin tinggi lagi naiknya gitu kan. Apa-apaan sih gitu kan, kurang ajar gitu loh naruh harga kayak begitu. Itu tailnya pesawat anjir. Kalau nggak mampu nggak usah begayaan. Lo gini. Kayaknya tadi gue bilang ini bukan masalah begayaan, bukan gue pengen beli itu barang untuk mori terus foto dan sebagainya. Ini kebutuhan, ya enggak? Udah kita establish tuh. Ya gue beli karena butuh. Dan ini juga bukan permasalahan mampu nggak mampu gitu loh. Oh iya bener anjir, pesawat a quad jet. What? Wah,
Wah, why would you want 747? Wah, ini bukan permasalahan mampu nggak mampu gitu loh. Ini udah permasalahan ini kurang ajar gitu loh. Nggak worth it gue bayar 3 kali lipat dari retail price-nya Tarakusuma yang udah ditentuin gitu loh. Maksud gue gini, itu barang udah ditaruh di retailnya Tarakusuma Helmet Gallery, yang harusnya udah langsung ke tangannya end user, customer gitu kan. Terus barangnya itu diambil, gitu kan, diborongin sama reseller, gitu kan, perantara tambahan yang sebenarnya nggak diperluin, gitu kan, karena mereka udah punya jaringan retail sendiri, terus disikat sama reseller dan harganya di markup, gitu kan, sampai 3 kali lipat segala macam, dan tanpa ningkatin apapun gitu, tanpa nambah value apapun di produk itu gitu loh. Masih pakai kardus yang sama helmnya, nggak nambah value, masih pakai kardus yang sama helmnya, masih pakai plastik yang sama, nggak ada value apapun yang ditambah gitu loh. Kecuali kalau misalnya toto diganti gitu kan packagingnya, toto pakai kayu jati gitu, box kayu jati gitu kan, untuk nambah unboxing experience. Yes, itu gimmick, cuman seenggaknya itu nambah value di situ kan. Cuman enggak, masih pakai box yang sama, masih pakai plastik yang sama, nggak ada value apapun yang ditambah, dan harganya dinaikin 3 kali lipat. Kurang ajar gitu loh. Modal dengkul doang harganya dinaikin kayak gitu. Supply and demand, tai matamu supply and demand. Asli kesel loh gue lo kayak gitu. Maksudnya kayak gue bilang, gue butuh itu barang, bukan sekedar pengen. Kurang ajar gitu loh ngejual kayak begini tuh gitu kan. Entah itu ngambil dari retailer, entah itu ngebocorin jalur distribusinya. Either way mereka ngambil barang yang seharusnya nyampe ke end user langsung, tapi di cut dan mereka nyelip di situ, dan harganya dinaikin tanpa ngelakuin apapun gitu, tanpa nambah value apapun. Either way tetap kurang ajar menurut gue gitu kan. Kelangkaannya itu dibuat-buat, jadi ya gue rasa nggak ada alasan supply and demand sebenarnya. Nggak ada mereka ini di jalur distribusi itu juga malah lebih baik sebenarnya, baik untuk Tarakusuma karena nggak dapat image yang buruk, dan baik juga untuk konsumen karena dapat harga yang fair gitu loh. Nah, ngomong soal Tarakusuma, gue ngerasa kayak ada beberapa hal yang bisa diimprove gitu kan. Ini masukan dari gue untuk PT Tarakusuma gitu kan, selaku produsen dan juga jaringan retail mereka sendiri gitu kan. Saran gue adalah coba deh kalau misalnya dicari tuh, kalau misalnya jalur distribusinya ada yang bocor, cari kebocorannya di mana gitu kan, cari bocornya di mana, tambel gitu. Kalau misalnya harus melibatkan letting go some people gitu kan, yang membocorkan itu, ya itu keputusan kalian gitu kan, keputusan Anda gitu. Satu itu, cari di mana jalur distribusinya itu ditambel gitu kan. Nah, yang kedua yang bisa dilakuin adalah kalau misalnya belanjanya itu dari retailer gitu kan, dari Helmet Gallery. Woi, mau nggak nyelip, gak usah sok nyelip. Nah, kalau yang bocornya itu dari retail gitu kan, barangnya diborong-borongin, ya mungkin udah dilakuin sebuah tindakan preventif berupa pembelian yang harus bundle gitu kan. Cuman ada cara lain nih, cara lain yang bisa dilakuin gitu kan. You see, mereka itu kan berjualannya online, ya enggak? Entah lewat sosial media gitu kan, lewat Instagram atau Facebook Marketplace, ataupun lewat situs-situs e-commerce, ya enggak? Tokopedia, Bukalapak, Shopee, whatever gitu kan. Do the same thing. Yes, buka mungkin dari masing-masing dari masing-masing outlet, atau semua outlet itu nyediain stok tapi tetap dari satu hub, atau ada satu hub tersendiri terpisah
dari jaringan retail offline gitu kan, yang menyediakan barang-barang untuk penjualan online gitu kan. Ada satu gudang tersendiri, satu hub tersendiri gitu kan, dengan admin-adminnya yang berjualan online gitu kan, sebagai jaringan retail online dari PT Tarakusuma. Ya enggak, dengan harga yang sesuai yang ditetapkan sama PT Tarakusuma sendiri gitu kan. Kalian sendiri yang set anda ini, yang set harganya sesuai dengan harga eceran gitu kan, harga retail yang sudah ditentukan. Loh, kalau gitu matiin bisnis orang dong. Bukan matiin, kalau mereka reseller mau ngejual gitu kan, misalnya karena di kotanya mereka itu belum punya retailer offline-nya Tarakusuma, itu belum ada Helmut Gallery di kotanya mereka mau beli gitu kan, terus di markup ya paling kayak barang 20-50 ribu masih fine gitu kan. Kayak waktu gue beli helm ini, gue nggak beli dari retailer sebenarnya, nggak beli dari Helmut Gallery, gue beli dari reseller. Cuman waktu itu harga helmnya kan aslinya 8,5, gue beli tuh 900 ribu, dan visornya itu yang harusnya 220 ribu itu harganya 2,5, beda 80 ribu totalnya. Cuman oke lah, masih fair menurut gue gitu kan, karena nggak terlalu jauh naiknya, nggak signifikan, masih oke lah, fine kalau misalnya reseller mau ngejual harga segitu gitu kan. Nah, yang mau di achieve dengan sistem retail online dari Tarakusuma sendiri yang official gitu kan, itu fokusnya bukan di matiin bisnis kecil UMKM gitu. Fokusnya adalah untuk mengontrol harga pasar. Jadi ya reseller itu nggak bisa naruh di harga yang ya kayak gue bilang tadi, kurang ajar gitu kan. Kalau misalnya mereka naruh di harga 6,5, consumer gitu kan, end user kayak gue misalnya yang pengen beli gitu kan, ngeliat kayak Tarakusuma jual di harga retail, ngapain gue beli yang 6,5 gitu kan. Akhirnya mereka jadi terpaksa untuk menjual di harga yang kurang lebih mirip gitu kan, masih di range yang sama gitu. Jadi ya bakal sedikit lebih terkontrol lah barangnya gitu kan. Dan juga barangnya harus selalu ready stock. Nah itu yang susah tuh, ya enggak. Kalau kapasitas produksinya yang nggak mumpuni, ya dibikin mumpuni gitu kan, ya enggak. Nah gitu kan, dibikin retailer online-nya Tarakusuma itu kan Helmut Gallery dan Bingo Bango Bango, semuanya bakalan terkontrol harganya gitu loh. Nggak ada lagi supply shortage, nggak ada lagi markup yang gila-gilaan gitu kan. Jadi ya gue rasa itu akan jadi win-win solution juga untuk semua orang gitu kan. Betul nggak? Ya nggak tahu, menurut Tarakusuma bener atau nggak, menurut gue sih seenggaknya bener. Karena gue sebagai end user merasa sangat dirugikan dengan reseller yang matokin harga yang luar biasa tinggi ini gitu loh. Kalau gue mau komplain Tarakusumanya ya nggak mungkin juga, orang bukan mereka yang berulah gitu kan. Yang berulah kan ya reseller gitu. Gak fair kalau gue nyalahin Tarakusuma atas itu gitu kan. Cuman yang bisa gue lakuin sekarang ini adalah ya memberikan saran aja. If for whatever reason tiba-tiba ada orang dari PT Tarakusuma yang nonton video ini, gue nggak tahu alasannya apa atau kenapa dan sebagainya. Cuman kalau misalnya seandainya video ini ditonton sama pihak Tarakusuma, ya itu masukan dari gue, ya enggak. The best thing yang bisa gue lakuin adalah memberi masukan, memberi saran gitu loh, ya enggak. Jadi sampai situ aja gitu kan. Thank you so much for coming around and hope you guys enjoyed it. And if you guys did, don't forget to hit that like button and show me your thoughts and leave me your opinions in the comment section down below. And don't forget to subscribe if you haven't already. And you can also follow me on Instagram and Twitter for my little shits that don't really matter. The links will be in the description box down below. And final words from me, say someone safe out there. And I've been Alpha Q and I am Audi. Wah, ini bakalan rusuh nih. Ada Scoopy 2 biji, rusuh nih. Peace. Nggak ada yang canda, yang satu bapak-bapak, yang satu mas-mas biasa. Kalau pakai bar N terus potong spakbor, itu baru rusuh. Ha!